Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama saya Khairunisa. Saya akan membahas tentang demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras atau suku, kepercayaan, warna kulit, dan status sosial. Definisi ini memberi pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Masing-masing mempunyai hak otonom untuk mengekspresikan dan mengaktualkan potensi yang dimiliki melalui pendidikan. Dalam prakteknya, ternyata demokrasi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah musyawarah. Salah satu contoh dapat dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi masalah, strategi perang dan diplomasi dengan musuh, tergambar jelas bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikan masalah sosial politik yang sedang dihadapi, dan beliau selalu aspiratif dan dapat mentoleran adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat, tidak terkecuali berhadapan dengan musuh. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan terkadang beliau mengikuti mayoritas, dan ada pula mengambil keputusan dengan pendapat sendiri tanpa mengambil saran sahabat. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW tidak menentukan suatu sistem, cara, dan metode musyawarah secara baku, tetapi lebih bersifat variatif, fleksibel, dan adaptif. Dalam dunia saat ini dapat dilihat dalam berdiskusi kelompok, nilai demokrasi yang dapat diterapkan diantaranya adalah sikap saling menghargai pendapat, tidak mau menang sendiri, menghargai hasil karya orang lain, kebebasan berpendapat, bekerja sama, kreatif, dan percaya diri. Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo dalam Maryam Budiarjo, yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo tersebut tidak hanya dapat dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, tetapi dapat dikembangkan dan dilaksanakan di lingkungan sekolah agar menjadi suatu kebiasaan hidup sehari-hari. Apabila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi tadi, maka berarti akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan perilaku yang mendukung demokrasi. Semua kebaikan dalam kehidupan demokrasi tidak akan terwujud tanpa peran serta rakyat dalam menjalankan perilaku yang sesuai nilai-nilai demokrasi. Kehidupan demokrasi yang menghindari adanya kekuasaan absolut perlu ditunjang dengan menjalankan berbagai hal demokratis. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan diri berbuat sesuai peraturan atau hukum yang berlaku.
Yang kedua, membiasakan bertindak demokratis dalam berbagai hal. Yang ketiga, membiasakan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Yang keempat, membiasakan untuk mengadakan perubahan secara damai tanpa kekerasan. Yang kelima, membiasakan memilih pemimpin menggunakan cara-cara yang demokratis. Yang keenam, memakai akal sehat dan hati nurani saat musyawarah. Yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah pada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Yang kedelapan, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Yang kesembilan, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang kesepuluh, menghormati hak orang lain saat menyampaikan pendapat. Yang kesebelas, membiasakan memberikan kritik yang membangun. Dan pelajaran yang dapat diambil adalah seperti perilaku menghormati terhadap sesama, saling toleransi antar agama, ras, suku, dan budaya, menghargai atas pendapat orang lain, dan kesamaan sebagai warga dan menolak adanya diskriminasi. Serta jika tidak ada demokrasi pendidikan di sekolah, maka sekolah akan kacau, tidak ada murid yang saling bertoleransi. Murid tidak mau menghargai pendapat orang lain, dan di luar sekolah pun jika tidak ada demokrasi akan menjadi kacau. Orang-orang tidak menghargai dengan adanya perbedaan pendapat. Sulitnya untuk mengambil keputusan tanpa musyawarah, dan tidak bebas dalam mengemukakan pendapat. Jadi, demokrasi sangat penting baik di luar pendidikan maupun di dalam pendidikan. Tanpa adanya demokrasi, maka dunia akan kacau dan tidak akan berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.